Pada saat ini, semua orang juga melihat ke arah Lord of Abyss Demon. Jika saksi ini adalah Lord of Abyss Demon, maka semua orang memang akan sedikit curiga. Bagaimanapun, Lord of Abyss Demon sekarang ada di pihak Qin Chen. Jika Xiao Yao Zizun dan yang lainnya membiarkan Lord of Abyss Demon dengan sengaja menjebak dewa leluhur, pihak lain mungkin tidak akan menjawab. Lord of Abyss Demon, tunjukkan pada semua orang, ucap Xiao Yao Zizun terlalu malas untuk menjawab dan berkata langsung kepada Lord of Abyss Demon. Lord of Abyss Demon mengangguk, lalu berdiri dan berkata dengan dingin, bawalah orang-orang itu. Semua orang melihat dengan bingung. Mereka melihat langit terbelah lagi, dan kemudian di atas langit, Tianhuo Zizun dan Wanling Mozun langsung mengantar seseorang turun. Orang ini dipenuhi bekas luka dan dalam keadaan berantakan, tapi ada jantung yang berdebar-debar, aura melonjak di sekujur tubuhnya. Itu adalah Ero Yuan Zizun, pemimpin klan iblis abisal. Orang ini belum mati, ucap semua orang mengubah warna mereka. Melihat orang yang datang, tidak jauh dari langit, pupil mata dewa leluhur tiba-tiba menyusut. Berlutut, setelah Ero Yuan Zizun diantar ke aula utama, dia segera ditekan oleh Tianhuo Zizun dan Wanling Mozun dan berlutut. Lord of Abyss Demon, kamu pengkhianat, ucap Ero Yuan Zizun berlutut di tanah, berjuang keras dan mengaum dengan sedih. Lord of Abyss Demon mengabaikan orang ini dan berkata dengan hormat kepada semua orang, semuanya, ketika dewa leluhur mengkhianati Teran dan berkolusi dengan ras iblis, penghubungnya adalah Ero Yuan Zizun. Sekarang, saya telah membawa Ero Yuan Zizun ini ke sini untuk Anda tangani, untuk memaafkannya atas kejahatannya terhadap semua ras. Kentut, teriak dewa leluhur meraung dengan marah, sekarang Ero Yuan Zizun berada di bawah kendalimu, tentu saja dia akan mengatakan apapun yang kamu minta untuk dia katakan, dan bahkan, untuk menjebakku, dia akan melakukan hal-hal yang tidak aku lakukan. Semuanya, tolong jangan biarkan hal itu terjadi, saya tidak pernah mengkhianati Teran. Semua orang mengerutkan kening. Memang benar Ero Yuan Zizun kini telah menjadi tawanan. Siapa yang tahu apa yang dikatakannya itu benar atau salah? Bahkan hal-hal yang jelas-jelas tidak benar pun bisa dikatakan benar oleh Ero Yuan Zizun untuk menjebak dewa leluhur. Di lapangan, Ero Yuan Zizun mengalihkan pandangannya ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Xiao Yao Zizun dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan tawa ganas, hahaha, maksudmu dewa leluhur ini berkolusi dengan klan iblisku. Konyol, ini konyol. Jika Anda bersikeras pada saya untuk mengatakan demikian, saya tidak bisa melakukannya. Selama Anda, omong kosong, ucap Lord of Abyss Demon tidak menunggu Ero Yuan Zizun selesai berbicara, dan langsung menamparkan kepala Ero Yuan Zizun dengan telapak tangannya. Dengan keras, di hadapan semua orang, kepala Ero Yuan Zizun langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, sementara tubuhnya juga langsung hancur. Pada saat kepalanya meledak, pupil matanya bahkan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lord of Abyss Demon akan begitu kejam, dan akan membunuhnya dengan mudah. Tubuh jiwa bangkit dari tubuh Ero Yuan Zizun dan ditahan dengan kuat di udara oleh Lord of Abyss Demon. Semuanya, ini adalah memori jiwa dari Ero Yuan Zizun. Kamu bisa memeriksanya sendiri, ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan dingin, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melakukan trik tangan, dan cahaya tak terlihat langsung memasuki tubuh Ero Yuan Zizun. Ah! Jeritan Ero Yuan Zizun terdengar, dan gambar kosong muncul dari Ero Yuan Zizun. Ini adalah kenangan Ero Yuan Zizun, kenangan dari zaman kuno. Pada saat ini, Ero Yuan Zizun sedang duduk bersila di kehampaan langit berbintang. Di sekelilingnya, cahaya tak berujung terlipat, membentuk alam vakum yang unik. Tiba-tiba, sosok gelap keluar dari kehampaan di depannya dan sampai ke Ero Yuan Zizun dalam sekejap. Apakah kamu di sini? Ucap Ero Yuan Zizun memandang ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Ya, ucap sosok gelap itu berbicara dengan dingin. Begitu suara ini keluar, semua orang melihat ke arah dewa leluhur dan ekspresi mereka berubah drastis. Meski wajah sosok hitam pekat ini tidak terlihat jelas, namun siapapun dapat mengenali bahwa ini adalah suara dewa leluhur. Ekspresi dewa leluhur tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi galak. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Ucap Ero Yuan Zizun bertanya. Aku akan memberitahumu pengaturan kekuatan utama Teran. Kalian para iblis dan klan gelap dapat langsung menargetkan kekuatan besar itu,
sehingga pertahanan Terran dapat dikalahkan dalam sekejap. Jawab sosok gelap itu dengan suara yang dalam. Mengapa kami harus mempercayaimu? Ucap Ero Yuan Zizun mengangkat kepalanya dan mencibir, kamu juga salah satu orang terkuat dalam Terran. Menghancurkan Terran sepertinya tidak baik untukmu bukan? Dengan kata lain, apa yang kamu inginkan? Percaya atau tidak, terserah kamu, apa yang kuinginkan. Ucap sosok hitam itu mendongak, menampakkan wajah dingin. Itu adalah dewa leluhur. Dia berkata dengan dingin, alam semesta ini telah mencapai akhir, dan cepat atau lambat akan berakhir dengan reinkarnasi. Jika keluarga-keluarga itu hancur dan dikuburkan bersama alam semesta ini, itu urusan mereka. Saya tidak mau, setelah menaklukkan Terran, saya juga harus mendapat andil dalam asal-usul alam semesta ini. Oke, aku berjanji padamu. Ucap Ero Yuan Zizun berdiri, di mana benda-benda itu. Dewa leluhur mengangkat tangannya, dan aliran cahaya langsung memasuki tangan Ero Yuan Zizun. Semua beritanya ada di dalamnya. Begitu dia selesai berbicara, sosok dewa leluhur berkedip-kedip dan menghilang tiba-tiba. Setelah dewa leluhur pergi, sesosok tubuh perlahan muncul di sebelah Ero Yuan Zizun. Itu adalah Kaisar Sitian dari klan kegelapan. Bagaimana kabarnya? Ucap Kaisar Sitian berkata dengan dingin. Ero Yuan Zizun merasakan batu giok tergelincir di tangannya, memang benar bahwa rencana pertahanan Terran semuanya asli. Kaisar Sitian tersenyum dingin dan berkata, Terran ini benar-benar idiot. Asal-usul alam semesta ini tidak cukup untuk ditembus dan dilampaui oleh begitu banyak orang. Klan gelap saya dan klan iblis Anda tidak cukup, jadi mengapa memberikannya untuk dia? Ero Yuan Zizun mencibir, Tuan Kaisar Sitian, leluhur berkata bahwa dewa leluhur ini tidak bodoh. Karena dia berani berdagang dengan kita, dia secara alami memiliki tujuannya. Saya khawatir dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa kita akan memberinya asal-usul alam semesta. Lalu apa tujuannya melakukan ini? Ucap Kaisar Sitian mengerutkan kening. Ero Yuan Zizun mencibir, dia hanya menggunakan tangan kita untuk menyingkirkan orang-orang yang ingin dia singkirkan. Dia benar tentang satu hal. Alam semesta ini telah mencapai akhirnya. Tidak semua orang mau dikuburkan dengan alam semesta. Saat berikutnya, Ero Yuan Zizun dan Kaisar Sitian berbalik dan pergi. Pada titik ini, gambarnya hilang sama sekali. Pada saat ini, semua orang memandang dewa leluhur dengan marah. Mata leluhur Jian dan Wuji Zizun juga meledak dengan cahaya yang tajam. Aku tidak menyangka pengkhianat itu adalah kamu. Ucap leluhur Jian dengan dingin, niat pedang tak berujung melonjak seketika, menebas dengan ganas ke arah dewa leluhur. Dalam sekejap, cahaya pedang tak berujung menimpa dewa leluhur. Menusuk jantungnya dengan ribuan pedang dan memakukannya sampai mati di kehampaan. Sebagai orang kuat Terran, kamu berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi Terran? Ucap leluhur Jian berkata dengan dingin, suaranya menangis dengan darah. Dalam pertempuran tahun itu, banyak orang kuat dari Terran yang jatuh. Sungguh tragis. Meskipun pemimpin Sekte Tianji telah memperhitungkan sesuatu, masih banyak Terran yang mati karenanya. Dan semua ini disebabkan oleh orang di depannya. Dewa leluhur dipaku dalam kehampaan, berlumuran darah, dan berkata dengan histeris, hahaha, kalau mau disalahkan, salahkan alam semesta ini. Alam semesta ini jelas sudah memasuki ambang kehancuran, dan jika dibiarkan maka akan hancur, tetapi ia tidak mau mengabdikan dirinya pada lahirnya transendensi. Jika kita bersikeras untuk menghancurkan alam semesta ini bersama-sama, kualifikasi apa yang dimiliki alam semesta yang egois sehingga layak untuk kita lindungi? Kata dewa leluhur meraung, saya melakukan ini demi Terran, demi semua ras di alam semesta ini. Selama saya bisa menembus transendensi, saya pasti bisa memimpin alam semesta ini melalui reinkarnasi. Apa salahnya? Jadi, inilah alasan mengapa kamu berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Ucap leluhur Jian berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu menjebak kami? Dewa leluhur berkata dengan ganas, kamu idiot, orang-orang bodoh dan setia, ini konyol sekali kalau rela menyerahkan hidupmu pada alam semesta. Kalau ingin mengetahui asal-usul alam semesta, kalian harus dibunuh, dan hanya dengan kalian mati, dengan begitu alam semesta ini akan merasakan krisis dan menyerahkan asal-usulnya kepada saya. Mendengar ini, leluhur Jian dan yang lainnya semuanya tampak marah. Demi keinginan egoisnya sendiri,
dewa leluhur ini rela mengkhianati Terran. Betapa tercelanya ini. Dewa leluhur tampak galak, sayang sekali asal-usul alam semesta ini benar-benar penuh kebencian. Bahkan dalam situasi seperti itu, ia tidak mau menyerahkan asal-usulnya. Saya telah menjaga alam semesta ini selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak bisa mendapatkan bantuan dari alam semesta ini. Mengapa? Saya tidak akan pernah menerimanya. Teriak dewa leluhur menengadah ke langit dan meraung. Sumber dao surga melonjak, seolah-olah sangat marah. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang melintas, dan dewa leluhur yang mengaum terkoyak-koyak, dan langsung musnah di tempat. Itu adalah leluhur Jian yang mengambil tindakan. Ekspresinya dingin dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Hanya demi keinginan egois Anda sendiri, Anda membiarkan begitu banyak orang kuat Terran jatuh, dan Anda masih mengatakannya dengan masuk akal, bagaimana hal itu bisa dibenarkan. Dewa leluhur jatuh, dan sumber mengerikan langsung menyebar ke dunia. Melihat kembali ke alam semesta ini, dalam sekejap, alam semesta ini tampaknya telah terisi kembali secara besar-besaran dan menjadi lebih dalam. Tidak jauh dari situ, Qin Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala. Jangan melihat apa yang dikatakan dewa leluhur kedengarannya terlalu tinggi, semuanya hanya untuk keinginan egois Anda sendiri, dan Anda pantas mati. Senior Jianzu, mulai sekarang, kota aliansi Terran ini untuk sementara akan diserahkan kepada manajemenmu, kata Xiao Yao Zizun. Jangan khawatir, saya akan mengelola alam semesta ini dengan baik. Ucap leluhur Jian mengangguk dan membalaskan dendam anggota klannya saat itu. Pikirannya juga sangat jernih. Xiao Yao Zizun mengangguk, lalu dia mulai mengatur berbagai tugas. Setelah insiden dewa leluhur, semua orang tidak lagi berani merasa tidak puas dengan Xiao Yao Zizun dan mengangguk setuju. Dan Qin Chen juga menjadi ketua, baru dari 10.000 ras dan pemimpin kota aliansi Terran. Namun, Qin Chen secara alami tidak punya waktu untuk ikut campur dalam masalah ini. Nanti, dia akan memanggil Pavilion Chendi dan meminta Ji Wuxu dan Hei Nu untuk mengikuti senior Jianzu dan belajar cara mengelola alam semesta ini. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yao Zizun terlihat santai, senang sekali akhirnya bisa terbebas dari bebannya. Di sampingnya, Qin Chen dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Apakah Xiao Yao Zizun ini begitu muak dengan jabatan ketua 10.000 ras? Apakah ini pemimpin seluruh alam semesta? Sepertinya sebuah batu besar telah terangkat. Hehe, Xiao Yao Zizun tertawa aneh, oke, sekarang tinggal satu hal lagi. Kemudian Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dan berkata, ayo turun bekerja di Tiangong. Qin Chen terkejut, Tiangong? Ya, ada sesuatu di sana. Dengan benda itu, aku bisa meninggalkan alam semesta ini dengan tenang, kata Xiao Yao Zizun sambil tersenyum. Benda itu, gumam Qin Chen bingung. Maksudmu, ucap leluhur Jian di samping menunjukkan ekspresi terkejut, benda yang didapat leluhur pengrajin dari laut alam semesta. Iya, itu dia, kata Xiao Yao Zizun tersenyum. Apakah Qin Chen dapat mengendalikannya? Ucap leluhur Jian mengerutkan kening, kami telah mempelajari hal ini saat itu, tetapi kami tidak dapat mengendalikannya. Meskipun Qin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, dalam hal budidaya. Hei, senior Jianzu, jangan khawatir. Alasan mengapa Anda tidak dapat mengendalikannya pada saat itu adalah karena Anda tidak cukup hebat. Adapun Qin Chen, itu tidak dapat diukur dengan alam. Jika ada yang bisa mengendalikan alam semesta ini, itu hanya dia. Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh dan berkata, ayo pergi. Jangan buang waktu. Qin Chen mendengarkan percakapan keduanya, dan meskipun dia bingung, dia tetap mengikuti Xiao Yao Zizun dan yang lainnya untuk bekerja di Tiangong. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di markas Tiangong. Begitu dia memasuki kantor pusat Tiangong, aurora warna-warni yang mengerikan melonjak masuk. Aurora ini membawa kekuatan api yang mengerikan, seperti lautan yang melonjak melintasi langit dan bumi, tetapi mereka tidak dapat membahayakan Qin Chen. Pilar api mencapai langit. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat api kacau berwarna-warni yang mekar dari tiang api yang mencapai langit di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh api ini sambil mendesah di wajahnya. Saat itu, ketika dia pertama kali datang ke Tiangong, dia dikejutkan oleh tiang api yang mencapai langit. Ini adalah kartu truf dalam Tiangong dan dapat membunuh Master Tianzun manapun. Saat itu,
Sugu Zizun datang ke sini setelah menerima perintah dari leluhur Yuanmo. Menyerang dan hendak membunuh dia, tetapi dia dihadang oleh tiang api yang mencapai langit. Ini bisa dianggap membantu dirinya sendiri secara tidak langsung. Melihat kembali adegan sebelumnya, Qin Chen dipenuhi dengan emosi. Meski belum lama ini, dia sudah menjadi orang kuat teratas di alam semesta ini. Pada saat yang sama ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki markas Tiangong, aliran aura Tianzun tiba-tiba datang, dan beberapa sosok kuat jatuh. Mereka melihat Qin Chen dan yang lainnya dan buru-buru memberi hormat dengan tergesa-gesa. Saya telah bertemu Tuan Xiaoyao, Tuan Qin Chen, Senior Jianzhu, dan Tuan Istana. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Zuotong Tianzun, Gujiang Tianzun dan wakil kepala istana lainnya dari Tiangong, serta Yang Mulia Zhen Yan, Yang Mulia Yao Guang dan lainnya. Sekelompok orang terlihat sangat bersemangat. Jelas sekali, mereka telah lama mengetahui apa yang terjadi di dunia iblis dan kota aliansi Teran sebelumnya. Mereka tahu bahwa alam semesta kini telah kembali damai, dan orang yang melakukan semua ini adalah Tuan Qin Chen dari Tiangong mereka. Haha, jangan panggil aku kepala istana di masa depan. Aku sudah memberikan gelar kepala istana kepada Qin Chen saat itu, dan sekarang dia adalah kepala istanamu, kata Shen Gong Zizun sambil tersenyum. Saya telah bertemu dengan penguasa istana. Ucap Zuotong Tianzun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen lagi. Setiap orang tidak dipungut biaya, tidak perlu terlalu sopan. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan merasa sedikit terdiam. Shen Gong Zizun di sampingnya tersenyum. Perlu dicatat bahwa ketika Qin Chen masih belum kuat, dia mewariskan Qin Chen sebagai penjabat Master Tiangong. Memikirkan keputusannya saat itu, Shen Gong Zizun merasa sangat bahagia. Siapa yang memiliki visi lebih tinggi dari dia? Sekarang pemimpin kota Renmeng adalah penguasa istana dari Tiangongnya, dan dia, penguasa istana kemarin lusa, juga memiliki wajah yang cerah. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat harta karun itu berada. Kata Xiaoyao Zizun tersenyum, melangkah keluar, dan langsung memasuki api berwarna-warni yang diselimuti tiang api yang mencapai langit. Melihat tindakan Xiaoyao Zizun, Qin Chen tiba-tiba terkejut, bukankah itu harta karun yang disebutkan oleh senior Xiaoyao? Menebak dalam benaknya, Qin Chen segera mengikuti, dan setelah beberapa saat, semua orang tiba di depan pagoda kuno 9 lantai. Menara kuno ini sangat megah. Di sekitar menara kuno, terdapat nebula yang tidak dapat dijelaskan mengelilinginya. Aura khusus meresap ke udara, sehingga nyala api 7 warna dari pilar api tidak mungkin mencapai langit. Benda ini tidak lain adalah pagoda Yu kuno karya Tiangong. Senior Xiaoyao, apakah harta karun yang kamu bicarakan adalah yuta kuno? Ucap Qin Chen berkata dengan kaget. Jika tidak, apa lagi? Ucap Xiaoyao Zizun memandang Qin Chen sambil tersenyum, lalu melihat ke yuta kuno. Dan berkata dengan suara yang dalam, jangan meremehkan hal ini. Yuta kuno ini sangat luar biasa. Jika kamu bisa mengendalikan pagoda ini, maka saya dapat meninggalkan alam semesta ini dengan ketenangan pikiran dan menjelajah ke lautan kosmik. Apakah sulit mengendalikan yuta kuno ini? Ucap Qin Chen bingung. Xiaoyao Zizun tersenyum dan berkata, tahukah Anda bahwa dalam ratusan juta tahun sejak leluhur pengrajin Zuo membawa pagoda Yu kuno ini ke alam semesta ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikannya, bahkan leluhur pengrajin Zuo pun tidak bisa mengendalikannya. Bukankah pagoda Yu kuno ini lahir di antara penciptaan langit dan bumi dan kemudian disempurnakan oleh leluhur pengrajin? Ucap Qin Chen terkejut. Tentu saja tidak. Mengapa Anda mempunyai pemikiran seperti itu? Benda ini, seperti pedang karat misteriusmu, dibawa kembali dari laut kosmik oleh leluhur pengrajinnya. Ucap Xiaoyao Zizun mengerutkan kening. Dibawa kembali dari laut kosmik. Ucap Qin Chen berkata dengan kaget, tetapi benda ini jelas terbentuk ketika alam semesta diciptakan. Mengapa ia dibawa kembali dari laut kosmik? Siapa yang memberitahumu bahwa benda ini lahir saat alam semesta diciptakan? Ucap Xiaoyao Zizun mengerutkan kening. Qin Chen memandang Hong Huang Zulong di sampingnya. Tuan Xiaoyao, bukankah benda ini memiliki aura alam semesta yang asli? Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan kaget, bukankah ia lahir ketika alam semesta asli dibuka? Xiaoyao Zizun tersenyum dan berkata, menara Yu kuno ini memang memiliki aura alam semesta asli,
tetapi ini hanya berarti bahwa benda ini sudah ada di dekat alam semesta ini ketika alam semesta asli lahir. Itu tidak berarti bahwa benda ini pasti adalah penciptaan alam semesta, lahir pada saat itu. Kata Xiao Yao Zizun memandang menara Yukuno di depannya, benda ini sebenarnya adalah harta karun laut kosmik. Setelah leluhur pengrajin mendapatkannya, banyak orang kuat di alam semesta mungkin telah menyempurnakannya, tetapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Senior Jianzu, saya tidak salah bukan? Ucap Xiao Yao Zizun memandang leluhur Jian. Ya, itu memang benar. Ucap leluhur Jian mengangguk. Saat itu, pemimpin sekte Tianji dan saya juga memasuki menara ini, tetapi kami juga tidak dapat mengendalikannya. Belakangan, kami memahami bahwa menara ini jelas merupakan harta karun yang transenden. Harta karun transenden, ucap semua orang tiba-tiba tersentak. Pagoda Yukuno ini sebenarnya adalah harta karun yang transenden. Tapi coba pikirkan, jika bukan karena harta transenden, bagaimana mungkin bahkan leluhur Jian dan leluhur pengrajin, yang merupakan master transenden setengah langkah, tidak dapat memperbaikinya. Qin Chen juga terkejut di dalam hatinya, harta yang transenden. Saat ini, kecuali pedang karat misterius di tangannya, dia tidak mengetahui adanya harta transenden di alam semesta ini, kecuali menara Huangtian di tangan Xiao Yao Zizun. Namun, menara Huangtian hanyalah harta transenden setengah langkah, pada awalnya, kemudian tampaknya diubah oleh ibunya, setelah beberapa saat, terjadi beberapa transformasi. Qin Chen, silakan masuk. Ucap Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen, kamu juga tahu menara Huangtian milikku. Alasan mengapa aku berani bersiap menjelajahi lautan kosmik adalah karena setelah menara Huangtian milikku diubah, itu telah menjadi harta karun yang transenden. Hanya harta karun yang transenden dapat melewati turbulensi di lubang cacing kosmik dan memasuki laut kosmik dari alam semesta ini. Dan jika kamu bisa menyempurnakan menara Yukuno ini, kamu bisa menggunakan menara Yukuno untuk langsung memasuki laut kosmik di masa depan. Ucap Xiao Yao Zizun berkata pada Qin Chen, memasuki laut kosmik. Gumam Qin Chen matanya menjadi dingin dan tegas. Pada saat ini, dia langsung memasuki pagoda Guyu tanpa ragu-ragu. Sosok Qin Chen menghilang seketika. Xiao Yao Zizun, menurutmu apakah Qin Chen ini dapat menyempurnakan pagoda Yukuno? Menara ini sangat misterius sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa memperbaikinya saat itu. Ucap leluhur Jian mengerutkan kening. Meskipun Qin Chen kuat, dia tidak sebaik mereka dalam hal budidaya. Xiao Yao Zizun tersenyum, senior Jianzu, pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga merupakan harta transenden dari laut kosmik. Pedang iblis juga merupakan orang kuat transenden setengah langkah saat itu. Apakah menurutmu dia bisa memurnikan pedang karat misterius itu? Pedang iblis di samping mengerutkan kening, mengapa kamu menyeretku ketika aku tidak ada pekerjaan? Tentu saja tidak, kata leluhur Jian dengan ringan. Tapi pedang karat misterius yang bahkan pedang iblis tidak bisa menyempurnakan dan mengendalikan sekarang dikendalikan oleh Qin Chen. Apakah menurutmu itu karena budidaya Qin Chen lebih kuat daripada pedang iblis? Tanya leluhur Jian mengerutkan kening. Xiao Yao Zizun tersenyum, meskipun saya tidak tahu apakah Qin Chen dapat memperbaikinya, saya juga memasuki lantai 9 menara Yukuno saat itu. Setidaknya kekuatan lantai 9 harus mampu menahannya dengan kekuatan Qin Chen. Sekarang satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah apakah pagoda Yukuno ini bersedia mengenali tuannya. Tapi bagaimanapun juga, jika menyangkut siapa yang bisa menyempurnakan pagoda Yukuno di alam semesta ini, selain anak ini, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Mendengar ini, leluhur Jian juga tiba-tiba tertawa. Ya, jika Qin Chen tidak bisa memperbaikinya, maka tidak ada orang lain di alam semesta ini yang bisa memperbaikinya. Saat Xiao Yao Zizun dan leluhur Jian sedang berbicara, Qin Chen telah memasuki pagoda Yukuno. Begitu dia memasuki pagoda Yukuno, roh jahat yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan berdampak pada Qin Chen. Pagoda Yukuno dibagi menjadi 9 lantai. Setiap lantai berisi roh jahat yang sangat mengerikan, dan semakin tinggi Anda naik, semakin kuat roh jahatnya. Qin Chen telah mengetahui hal ini sejak lama, dan roh jahat di lantai pertama ini bukan masalah bagi Qin Chen sekarang. Qin Chen terus naik. Lantai kedua, lantai 3, sampai lantai 6, Qin Chen sangat santai. Kemudian, Qin Chen masuk ke lantai 7.
Aura jahat yang 10 kali lebih mengerikan daripada tingkat ke-6 sangat menekan Qin Chen. Energi jahat yang cukup untuk langsung melukai Qin Chen saat itu kini tidak mampu menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Qin Chen. Merasakan aura jahat yang mengerikan di sekelilingnya, Qin Chen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan nafas. Saat itu, ketika saya mencapai lantai 7, saya mundur karena saya tidak tahan. Tapi sekarang, aura jahat ini tidak bisa lagi menyakitiku. Gumam Qin Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh aura jahat. Aura jahat yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Tianzun yang kuat kini mengelilingi Qin Chen seperti angin. Pergi ke lantai 8, kata Qin Chen tidak tinggal lama di lantai 7, dan langsung memasuki lantai 8. Aura jahat yang setidaknya puluhan kali lebih mengerikan dari tingkat ke-7 ditekan dalam sekejap.